Aku menghadapkan diriku pasrah di malam ini sepenuhnya padamu. Kalau selama ini sampai detik ini aku sholat, aku ibadah, aku hidup, atau engkau wafatkan aku di detik ini, aku pasrah padamu ya Allah. Mohon jadikan hidupku sampai wafatku sebagai hamba yang benar, dan kalaupun engkau beri kesempatan aku menjalani kehidupan setelah sholat ini, aku berjanji tidak akan pernah berbuat musyrik padamu, dan akan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim. Malam. Karena hening. Nah, untuk mendapatkan itu, hati mesti bersih. Ya, padahal dua-duanya sahih. Yang satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda mau mendoakan sahabat Ali? Anda siapa? Yang satu Abu Hurairah. Wajah itu sering dibaca oleh Nabi SAW, khususnya dalam kesempatan sholat malam. Boleh dibaca dalam kesempatan sholat lain pun, khususnya sholat malam. Nanti rawinya sahabat Ali bin Abi Thalib didokumentasikan di Sunan Abu Daud. Allahumma ba'id itu sering dibaca di kesempatan siang. Nih, saya sampaikan sampai kedalaman makna ya, contohnya ya. Anda kalau beraktivitas itu banyaknya di siang hari atau malam hari? Ya. Jadi karena banyak beraktivitas, berpeluang banyak dosa kan? Ya, Allah. Karena banyak beraktivitas, berpeluang banyak dosa kan? Mulut yang banyak bicara, berpeluang banyak salahnya kan? Baik. Siang banyak keliling, mata kemungkinan banyak salah. Ini habis pengajian keluar lihat orang olahraga tuh. Ya, bisa salah tuh. Tuh, belum lihat udah kebayang, ketawa kan? Udah salah duluan tuh. Paham? Makanya kenapa dalam kesempatan siang bacanya Allahumma ba'id untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan selama beraktivitas itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mohon padamu, aku mengakui khataaya pakai ya kecil, aku mengakui sampai detik ini banyak salahnya. Maka aku mohon dengan sifatmu yang maha rahmat, jauhkan aku dengan kesalahan yang aku perbuat, seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin menatap lagi kesalahanku di hari hisab. Allah menakkini minal khataya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau itu begitu kotor seperti noda pakaian yang melekat di baju, mohon hilangkan seperti noda itu dibersihkan. Allah magsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu ya Allah gunakan air yang dingin pun tidak apa-apa, itu kiasan. Maksudnya dengan rahmatmu hilangkan semuanya ya Allah, aku memohon dalam salat ini. Ketika Anda ucapkan itu, ya kecilnya berfungsi untuk mengingat kesalahan. Anak salah pada ibunya, begitu dia sholat baca ini dia ingat tadi salah, dia tobat, dia nangis. Istri dengan suami ada masalah, baca itu dia tobat, dia nangis. Baru baca iftitah sudah tobat, selesai sholat, selesai masalah. Malam, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Malam itu hening, lebih menyentuh, lebih enak untuk ibadah. Makanya saat bangun malam kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin aw wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku menghadapkan diriku pasrah di malam ini sepenuhnya padamu. Kalau selama ini sampai detik ini aku sholat, aku ibadah, aku hidup, atau engkau wafatkan aku di detik ini, aku pasrah padamu ya Allah. Mohon jadikan hidupku sampai wafatku sebagai hamba yang benar, dan kalaupun engkau beri kesempatan aku menjalani kehidupan setelah sholat ini, aku berjanji tidak akan pernah berbuat musyrik padamu, dan akan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim. Malam. Karena hening. Nah, untuk mendapatkan itu, hati mesti bersih. Jadi perdebatannya bukan yang sahih, yang dhaif, yang sunnah, yang bid'ah, bukan. Di mana itu ditempatkan? Allahu Akbar kabiro di mana ditempatkan? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di mana ditempatkan? Kapan dibacanya? Dalam suasana apa? Kalau hati kita bersih, kita akan dibimbing mendapatkan itu. Jadi bukan bertengkar sunnah, ini dalilnya sahih, ini dhaif. Apalah hadisnya aja belum tentu. Kalau hatinya kotor nanti repot itu. Imam Al-Ghazali, wah ini banyak hadis maudhu. Bid'ah ini. Allahu Akbar. Baca aja belum tentu. Ulama menggelarkan beliau Hujjatul Islam. Ihya Ulumuddin hadisnya lebih banyak daripada Sunan Abu Daud. 4.848. Dibagi
Apakah ada yang maudhu? Ada. Apakah ada yang dhaif? Ada. Yang sahih? Ada. Yang sahihnya banyak sekali melimpah di dalamnya. Yang dhaif itu dilihat lagi, ulama ngasih catatan. Yang maudhu'nya maksudnya apa? Diterangkan lagi. Semua ada catatannya, ada keterangannya. Demikian di kitab-kitab yang lain juga. Biasa saja. Karena ketika ulama menampilkan hadis maudhu, ada tujuan untuk diketahui yang ini tidak bersumber dari Nabi. Tidak jadi panduan secara sanad, tapi secara matan kalau bagus amalkan, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Contoh, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu bukan hadis. Itu palsu. Tapi apakah isinya salah? Tidak, bagus. Yang salah disandarkan ke Nabi. Ada di mana itu? Ada di kitab Imam Suyuti. Namanya apa? Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Gitu. Kok Imam Suyuti menyantumkan hadis palsu? Andanya yang nggak baca, akhi. Kalau Joni nanti ada yang protes gitu. Ya. Ketika dibaca apa? Imam Suyuti ingin menunjukkan kisah. Ya, ada seorang raja, ini penutup saja, mengumpulkan para pakar di kalangan kesehatan. Kalau kita sekarang dokter, ada yang dari Romawi, ada yang dari Irak, Persia, dengan dari Sudan. Ditanya, saya pengen resep kesehatan yang tidak ada efek samping. Romawi mengatakan, oh Anda carilah satu bahan. Di pegunungan Himalaya ada biji yang bagus, konsumsi itu. Yang Irak mengatakan setiap bangun tidur, minum air hangat. Semuanya bagus. Yang Sudan diam. Ditanya yang Sudan, menurut Anda bagaimana, kenapa diam? Paduka, ini memang bagus, tapi efek sampingnya begini, begini, begini. Yang bagus menurut kamu apa? Saat Paduka merasa lapar, makanlah. Tapi sebelum Anda merasa kenyang, angkatlah tangan Anda dari makanan itu. Maka jadilah itu resep yang baik dan disusun jadi kata-kata mutiara. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Pernah dengar? Ikhtilafu ummati rahmah. Pernah dengar? Hah? Sama juga. Hadis palsu. Dhaifnya tingkat tinggi. An-nadhafatu minal iman. Hadis palsu. Tapi apakah isinya palsu? Tidak. Yang salah disandarkan ke Nabi. Kebersihan sebagian dari iman. Iman kan mengajarkan kebersihan. Ya, betul kan? Kita wudhu kan kebersihan, bagian dari iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ayatnya pakai iman. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Jangan disandarkan ke Nabi. Anda bikin status tuh bagus, tapi kalimat Anda, jiwa yang tenang menghasilkan ibadah yang cemerlang. Bagus, jangan ditulis di bawahnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu salah. Atau tadlis. Tadlis itu menyamarkan sesuatu. Anda lagi kumpul sama teman Anda Bukhari, dia Muslim. Ya kan? Riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya Anda berdua tuh disamarkan seakan-akan menjadi hadis. Itu tadlis, hadisnya mudallas. Orang Jawa dengan orang Sunda kumpul. Ya, ini kalau ngaji mustalah hadis tuh pada tahu semua ini. Jawa dan Sunda kumpul bikin contoh tentang hadis palsu. Dikatakan, ya, afdalud dahri bi faisil laili kucipa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila fa duriba unuquhu talata marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Anda kalau belum paham fokus kan? Dua orang sepuh Jawa dan Sunda kumpul mencontohkan tentang hadis palsu. Afdalud dahri, dahar yang paling afdol. Bifaisil laili, dengan pais lele. Kucipa dikasih kecap sedikit. Wa kuripa tambahkan kerupuk. Wa ubina tambahkan abon. Hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan itu keselak. Faduriba unukuhu, pukulah punduknya. Telah tamarot 3 kali. Hatta utiha, sampai dia muntah. Utah. Rahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang sepuh yang sedang duduk-duduk ini. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya riwayat-riwayat itu banyak bertebaran. Untuk diteliti, ditampilkan mana, kandungan, dan kewaspadaannya. Tapi setelah tahu itu, bukan untuk memperdebatkan sehingga memutus silaturahim. Tunjukkan hati kita bersih. Like and subscribe.